Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudaraku, ayat bacaan kita ini menceritakan tentang peringatan Paulus kepada jemaat Korintus perihal pengumpulan uang untuk jemaat Kristen di Yerusalem. Beberapa waktu sebelumnya, jemaat Korintus pernah berjanji untuk membantu jemaat Yerusalem. Hanya saja itu belum terrealisasi. Padahal Paulus sudah sempat menyatakan kegembiraannya tentang niat pemberian jemaat Korintus tersebut kepada jemaat Makedonia dalam rangka mendorong jemaat Makedonia melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Korintus. Dan itu ternyata berhasil, saudara. Bahkan banyak orang-orang Kristen di Makedonia berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Itu sebabnya Paulus berharap supaya usaha yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia tersebut mendorong kembali orang-orang Kristen di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah pernah mereka janjikan sebelumnya. Paulus memperingatkan jemaat Korintus karena Paulus khawatir jika jemaat Korintus nanti merasa malu dan malah menjadi batu sandungan ketika jemaat Makedonia mengetahui bahwa mereka ternyata belum siap mengumpulkan bantuan sebagaimana yang pernah dijanjikan. Untuk itulah Paulus mengutus beberapa orang untuk mengumpulkan uang yang sudah pernah dijanjikan tersebut. Orang-orang tersebut diutus lebih dahulu ke Korintus untuk mengatur pelayanan kasih itu. Dengan demikian mereka yang tinggal di Korintus mendapat kesempatan mengumpulkan uang yang sudah pernah dijanjikan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Saudara-saudara, sudah tentu pemberian jemaat Korintus ini juga pasti akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang akan menerimanya. Saudara yang terkasih, berjanji untuk melakukan suatu kebaikan jelas baik. Namun, alangkah lebih baik ketika kita mengingat untuk melaksanakan apa yang kita janjikan. Terutama bila hal itu berkaitan dengan kebaikan yang akan kita lakukan bagi orang lain. Bukan tidak mungkin jika orang tersebut menanti-nantikan perbuatan baik kita karena ia tahu bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Saudara, mungkin saja kebaikan yang pernah dijanjikan itu belum terrealisasi bukan karena seseorang berubah pikiran, tetapi memang karena berbagai kesibukan atau hal-hal tertentu yang membuat itu tertunda untuk diwujudkan. Akan tetapi seringkali niat memberi atau melakukan kebaikan tersebut terlupa untuk jangka waktu yang lama. Dan akhirnya itu hanya menjadi sebuah janji kosong. Dan sebagai dampaknya bisa jadi orang yang pernah berjanji itu akan dianggap sebagai orang yang cuma omdo atau omong doang. Sehingga orang yang dijanjikan itu memiliki pikiran negatif dan menilai seseorang yang pernah berjanji sebagai orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Hidupnya menjadi batu sandungan pada akhirnya. Saudara, hari ini kita diingatkan lewat apa yang terjadi dengan jemaat Korintus. Pertama, kita harus berhati-hati dalam menjanjikan sesuatu, supaya itu jangan menjadi hutang yang akhirnya menjerat kita di kemudian hari. Namun jika kita memang sungguh-sungguh tergerak hati dan berniat memberikan bantuan, langsunglah kita berikan bantuan tersebut. Jangan ditunda-tunda. Eksekusi langsung itu akan menghindarkan kita dari kelupaan dalam jangka waktu yang lama, dan itu menolong kita juga agar tidak kehilangan kesempatan baik dalam menolong seseorang yang membutuhkan.
Janji dan perwujudan atas janji merupakan cermin dari integritas kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Itu sebabnya saudara, jika kita pernah berjanji, tepatilah apa yang kita janjikan, jangan tunda lagi. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh mewujudkan setiap perkataan atau janji yang pernah kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami diajar untuk terus belajar memberi dengan tulus hati, dengan rela untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang menolong memampukan kami di dalam memenuhi panggilan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.